memang perang melawan narkoba, kalau perlu tenggelamkan kapalnya juga di laut. Begitu terbukti kapal itu misalnya menjadi bagian dari sindikat narkoba, kenapa enggak kita kalau pencuri ikan kita sudah menenggelamkan kapal, maka kenapa tidak untuk narkoba? Jelas itu jadi dia dicegah sebelum dia masuk ke titik-titik yang tadi disebut sebagai pelabuhan tikus tadi itu, yang ilegal itu. Baik, Mas, kalau kita ingin mendengarkan lagi anggota masyarakat, Mas, saat ini sudah terhubung dengan Pak Imam Mulhadi di Bandung, Jawa Barat. Pak Imam Mulhadi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak Imam, kita pagi ini ingin memerangi kejahatan narkoba. Kita geram sekali karena walaupun sudah ada hukuman mati, sudah ada kesungguhan dari banyak petugas, tetapi masih saja terjadi peredaran narkoba bahkan dalam jumlah yang mencengangkan seperti penyelundupan lewat laut 800 kg dari Tiongkok kemarin. Apa yang masih belum kita lakukan, Pak Imam, untuk memberantas narkoba ini? Iya, terima kasih, Pak. Ini menurut saya ini berkaitan dengan penegakan hukum ya, Pak ya. Terkait dengan hal itu perlu kita sepakati dan perlu kita sosialisasikan juga kepada masyarakat bahwa kejahatan narkoba ini merupakan salah satu bentuk extraordinary crime yang sangat dan juga bersifat sangat membahayakan. Oleh karenanya penegakan hukum dengan prosedur yang standar itu sangat tidak memadai. Perlu dilakukan langkah-langkah penegakan hukum yang extraordinary juga. Jadi perlu melakukan langkah-langkah yang melompat jauh. Nah, ini memang ada risiko-risiko hukum yang nanti akan muncul. Namun sebagaimana dalam penegakan hukum itu kita harus memperhatikan 3 aspek, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Nah, justru untuk kondisi Indonesia saat ini yang SOS ya, tanda petik SOS, itu kita harus melakukan penyesuaian bahwa penegakan hukum tidak harus memprioritaskan keadilan atau kepastian, tapi harus memprioritaskan kemanfaatannya. Bahwa penegakan hukum terkait dengan pemberantasan kejahatan narkoba ini perlu dilakukan langkah-langkah yang sangat-sangat ekstra ya, sangat. Oleh karenanya maka pendekatan standar harus kita kesampingkan. Kita perlu lakukan upaya-upaya yang lebih efektif. Oleh karenanya gagasan-gagasan seperti penenggelaman kapal terkait dengan penyelundupan narkoba itu merupakan gagasan-gagasan yang harus kita pertimbangkan untuk dilakukan dalam rangka untuk efek jera. Jadi intinya kemanfaatan untuk penyelamatan anak-anak bangsa yang sangat menurut saya sangat-sangat miris sekali itu harus kita kedepankan. Kita harus kesampingkan dulu kepastian hukum, kita harus kesampingkan dulu keadilan, tapi demi kemanfaatan ini kita harus melakukan penegakan-penegakan yang bisa secara efektif memberantas kejahatan narkoba. Berarti sejalan dengan Pak Imam, berarti sejalan dengan ide itu mengenai kemanfaatan yang akan dikedepankan dari penegakan hukum melawan narkoba ini, Anda setuju Pak dengan eksekusi mati bagi bandar narkoba? Persis Pak. Justru menurut saya ini bahwa eksekusi mati itu merupakan salah satu konsekuensi hukum yang harus dijalankan. Ini tidak boleh ditunda-tunda. Oleh karenanya penegakan hukum yang standar itu harus kita kesampingkan. Kita harus segera melakukan eksekusi terhadap bandar-bandar narkoba yang memang telah terbukti. Jadi jangan menunggu terlalu lama. Nah, ini akibat dampaknya ini jadi para bandar bisa mengendalikan di dalam jurisdiksi itu sendiri. Nah, jadi harus segera lakukan langkah-langkah yang konkret gitu. Pak Imam, melihat upaya yang sudah dilakukan begitu rupa, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan sikapnya dengan sangat jelas, tetapi kelihatannya di bawah masih ada sebagian, saya katakan saja oknum yang masih belum sejalan dengan sikap dari Presiden ini. Apa yang harus dilakukan Pak untuk kemudian memberantas oknum-oknum ini? Karena kita juga sering mendengar bahwa peredaran narkoba ini sering sekali di-backing oleh oknum-oknum petugas. Bagaimana Pak? Iya. Ya, memang ini suatu kendala ya. Menurut saya ini kendala klasik ya. Tapi bahwa dalam kondisi kita saat ini
bahwa kejahatan narkoba itu merupakan suatu kejahatan yang luar biasa dan sangat membahayakan, maka ya kita juga harus berani melakukan reformasi di oknum-oknum di tingkat-tingkat, terutama sekali dalam tingkat yang berkaitan dengan penegakan hukum. Oleh karenanya ya dengan pimpinan Pak Jokowi saat ini, dengan gagasan beliau, ya sekarang untuk tingkat-tingkat penegak hukum yang lebih mendekati kekuasaan ini harus Pak Jokowi harus berani untuk melakukan langkah-langkah konkret untuk bisa mengganti mereka yang tidak bisa mendukung kebijakan-kebijakan Bapak Presiden kita saat ini. Baik, berarti kita masih bisa berharap ya Pak bahwa pada waktunya kita akan bisa melihat Indonesia bebas dari narkoba ini, Pak Imam ya? Oh ya, itu merupakan harapan kita, Pak. Saya sebagai orang tua, sebagai warga masyarakat ini sangat berharap bahwa gagasan-gagasan penindakan secara tegas itu harus bisa terwujudkan. Baik, semoga itu yang akan terjadi juga. Pak Imam Mulhadi, terima kasih Pak sudah berbagi bersama kami dari Bandung, Jawa Barat pagi ini. Selamat pagi, Pak Imam. Ya. Pak Imam ini juga setuju, Mas Koar, bahwa beliau mengatakan tadi memang hukum itu ada beberapa gunanya ya, tujuannya ya, ada keadilan, kemanfaatan, kepastian, dan beliau minta untuk diprioritaskan kemanfaatan, khususnya dalam hukuman mati. Jangan kemudian dengan alasan menjaga hak asasi manusia bandar, kemudian mengesampingkan hak asasi manusia korban-korbannya yang bahkan juga mungkin sudah mati karena narkoba ini. Manfaat di sini tentu saja manfaat bagi masyarakat luas. Manfaat bagi masyarakat luas. Tentu saja kita juga bisa ambil logika yang lain. Ada premis yang menyebutkan begini, mencegah mudarat yang lebih luas itu harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Itu juga bisa, dengan dalil itu digunakan bisa. Artinya mudarat atau bahaya, daya rusak dari narkoba ini kan sudah sangat luar biasa. Itu harus dicegah dulu daripada misalnya mengambil manfaat yang lain. Manfaat yang lain, manfaat bagi siapa? Manfaat bagi misalnya kayak tadi disebut tentang keadilan. Keadilan dalam pengertian yang sangat keadilan bagi pengedar, tentu saja bagi mereka yang disebut-sebut memiliki hak untuk mengajukan peninjauan kembali. Tetapi ketika peninjauan kembali itu sekali sudah pernah dilakukan dan itu ditolak karena tidak ada novum, tidak ada bukti baru, dan bukti yang dilakukan disebutkan juga mengulang-ulang bukti yang sudah ada, yang sudah komentar tentang memerangi narkoba. Saya sebagai warga, saya sebagai warga negara, saya sangat mendukung. Ya Pak. Kelihatannya kami mengalami gangguan komunikasi, sinyal kurang begitu baik dengan Pak Stephen. Nanti mungkin bisa mencoba lagi, tapi terima kasih Pak Stephen sudah berusaha untuk menyatakan pendapat Anda. Ya, Mas Kohar, kalau kita melihat sudah jelas sebetulnya pesan disampaikan oleh Presiden sebagai pucuk pimpinan tertinggi. Kemudian tadi Pak Imam juga mengatakan Presiden harus berani mengganti anak buahnya di lembaga manapun kalau memang mereka tidak sejalan dengan keinginan Presiden untuk memberantas narkoba ini. Saya belum pernah melihat itu terjadi itu. Bagaimana itu Mas Kohar? Karena memang kita proses kan saat ini sebetulnya kan baru terkendala pada debat antara bahwa memang ada produk hukum yang disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang karena dia Mahkamah Konstitusi, maka apa yang dikeluarkan kan sama dengan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, dan itu juga tidak sembarangan. Karena itu ini memang harus ada terobosan tadi yang dikatakan oleh terobosan hukum Pak Imamul tadi, misalnya beberapa penelepon tadi bahwa perlu ada terobosan. Nah, terobosan salah satu terobosan yang dilakukan adalah dengan surat edaran Mahkamah Agung yang meminta perangkat, tetapi sebetulnya adalah yang penting adalah bagaimana perangkat yang banyak ini bisa digunakan secara efektif. Gitu. Percuma kita punya banyak aturan, punya banyak perangkat, tetapi kalau tidak bisa dieksekusi, tidak bisa dilakukan secara efektif. Aturannya banyak, tetapi ternyata ketika mau dieksekusi antara satu dengan yang lainnya itu terjadi tarik-menarik. Karena terjadi tarik-menarik, maka dia seperti berada di tengah-tengah. Dia tidak pernah bergerak ke sana dan ke sini. Karena itu apa yang sudah ditekadkan oleh
presiden, lalu kemudian mau ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dengan mengeksekusi 67 itu yang ditolak gerasinya, dan 5 itu mau dieksekusi tadinya mau Desember, tapi kemudian ada desakan-desakan isu-isu tentang PK 2 kali dan sebagainya itu. Ya, karena itu ini harus kembali segera ditata ulang. Baik. Dan secepatnya harus segera dieksekusi agar apa? Efek jerah segera muncul. Gitu. Betul, Mas Kor. Lepas jeda berikut ini kita akan mendorong lagi nanti apa yang harus segera dilakukan semua pihak, tapi kita harus jeda dulu, Mas Kor. Dan pemirsa tetap bersama kami, Bedah Editorial kami lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Kor, kita di ujung pembicaraan kita, saya berharap apa yang kita bicarakan ini tidak berhenti di sini tentunya. Bahwa memang setelah kita berbicara di sini, pemerintah dan juga segenap pihak melakukan perubahan. Jangan kemudian dikatakan narkoba ini kejahatan luar biasa, tapi menanganinya biasa-biasa saja. Apa yang konkret harus segera dilakukan oleh semua pihak, Mas? Yang pertama, hukum harus tegak. Hukum harus tegak setegak-tegaknya, dan dia harus menghadirkan efek jerah. Selama hukum itu tidak tegak, artinya bisa dibelak-belokkan, dia lentur, dan dia bisa digunakan semau-mau untuk mereka yang berwenang, memiliki diskresi, memiliki kewenangan tinggi, ya selama itu pula perang ini hanya akan menjadi perang-perangan. Termasuk soal PK yang bisa lebih dari sekali tadi. Betul, dan ketika sudah ada surat edaran MA, ya tidak apa-apa kita gunakan surat edaran MA. Lalu yang berikutnya adalah bahwa instrumen negara ini harus satu sikap di dalam memerangi narkoba ini. Sama dengan perang-perang yang lain, ketika ada dari salah satu kelompok yang disersi bahkan mungkin atau tidak mengikuti jalur komando, ya akan kocar-kacir pasukan. Nah, karena itu satu sikap di dalam perang melawan narkoba itu adalah sikap bahwa narkoba adalah extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa, dan karena itu harus diperlakukan secara luar biasa, dengan kewaspadaan yang luar biasa, dengan tingkat yang luar biasa pula. 3, pelibatan masyarakat. Masyarakat tentu saja harus lebih diberi ruang untuk terlibat secara aktif. Dengan apa ya? Dengan memberitahu, dengan melihat gejala-gejala yang mencurigakan, dengan tidak berkolaborasi ya dengan siapapun yang apakah itu pengedar, lebih peduli lingkungan juga ya. Betul, apalagi dia sindikat. Dan jangan mencari kesejahteraan tadi, penghasilan ekonomi dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang melanggar aturan, dengan cara pidana itu. Karena itu pada hakikatnya adalah menyalahi prinsip-prinsip kemanusiaan, juga menyalahi prinsip-prinsip hukum dan keadilan bagi masyarakat yang lebih banyak. Di mana peran kita media, Mas Kor? Nah, media harus terus-menerus memainkan peran penting dalam hal ini, ya menggaungkan, mendorong itu mereka-mereka yang memiliki diskresi untuk segera melakukan itu semua, mendorong masyarakat untuk sadar lingkungan tadi itu, itu kan juga peran media, dan menyiarkan bahwa ini loh akibat dampak daya rusak dari narkoba apabila tidak segera diatasi. Itu harus terus-menerus kita produksi itu. Lalu kita sampaikan kepada masyarakat juga data-data dan fakta-fakta. Bagaimana tiap tahun, tiap hari ada orang yang meninggal karena narkoba. Bagaimana generasi ini yang sebentar lagi bangsa ini akan menyongsong bonus demografi. Bagaimana bonus demografi bisa dicapai kalau sekali lagi hal-hal yang menjadi perusak bagi munculnya bonus demografi ini tidak kita hentikan, tidak kita tangani. Itu intinya adalah Indonesia harus betul-betul bebas narkoba. Jangankan menjadi produsen, menjadi pasar saja harus betul-betul kita hindari, kita tutup. Sekarang waktunya untuk kita bebas narkoba. Semoga itu satu perang melawan narkoba. Baik, Mas Abdul Qahar, terima kasih sudah hadir di sini. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Leo. Dan pemirsa, itulah akhir dari Bedah Editorial. Selepas jeda berikut ini saya akan kembali bergabung bersama Zakia Arfan untuk melanjutkan bincang pagi. Jangan kemana-mana.